Kenapa saya harus berbagi dengan yang lain di tengah krisis ini? Aku golek duit aku dhewe begitu. Oke lah Pak, ya penting aku sak gelemku dhewe arep ganja arep ya terserah, Tuhan kan Maha Kasih. Saya nggak tahu suara Tuhan ya. Daripada orang yang sok tahu suara Tuhan, saya nggak tahu suara Tuhan. Ini menurut saya, yang mau dihasilkan oleh Tuhan adalah karakter orang-orang yang seturut dengan kehendaknya. Oke, kembali lagi dengan kita setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Indrianto. Nah, di obrolan sebelumnya kita membahas tentang agama, ya Pak. Jadi di obrolan yang sebelumnya Pak Indrianto itu membahas bahwa agama itu menjadi hak asasi seseorang. Jadi orang tua itu hanya sebatas membimbing. Tetapi pilihan itu tetap pada seseorang itu. Ya, jadi individu tersebut. Ya. Jadi mau milih apa agama atau kepercayaan lain itu pribadi masing-masing ya. Nah, untuk obrolan kali ini kita mau ngobrolin tentang hidup itu pilihan, Mas. Ya, menyangkut kenapa kok orang juga bebas memeluk agamanya seperti itu dan bebas untuk melakukan apa yang dikehendaki seperti itu. Ya, berarti kan kalau kita ngomongin tentang hidup itu pilihan, berarti kita nggak jauh-jauh dari kehendak bebas. Nah, kalau menurut Mas Pasya sendiri kehendak bebas itu apa sih? Dan kita kan tahu kan bahwa kita itu emang sejak manusia awal diciptakan kita udah dikasih kehendak bebas oleh Tuhan. Nah, kalau Mas Pasya sendiri itu gimana tuh definisi menurut Mas Pasya? Kalau menurut saya yang dimaksud dengan kehendak bebas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu akan maupun dirancang ataupun sudah dilakukan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau seperti itu. Jadi tidak ada campur tangan orang lain dalam menentukan hal tersebut. Untuk mengeksekusi perilaku tersebut itu ya murni dari aku sendiri gitu. Aku pengennya ini ya ini seperti itu. Jadi pure ya, apa yang kita lakukan itu pilihan kita. Bebas gitu. Saya juga kurang lebihnya sama sih, setuju dengan opini Mas Pasya. Tapi kok rasanya di masa-masa sekarang ya Mas, saya melihat kayak banyak pemuda itu kok ya banyak yang menyalahartikan kehendak bebas itu sendiri Mas. Contohnya ini Mas, kayak di masa pandemi COVID-19 ini ya Mas ya, itu masih ya banyak pemuda yang sibuk, ya nggak sibuk sih, kayak nongkrong. Ya maksudnya kayak, tidak menaati aturan yang ada. Iya, kayak itu kan. Untuk apa sih? Maksudnya dia berdalih kayak gini Mas. Yo Ben tuh ini hidup-hidupku, ngapain kamu ngatur-ngatur. Iya, ngapain kamu ngatur-ngatur gitu. Ini kesehatan saya. Mungkin gitu. Kayak contoh kasusnya itu kalau Mas Yusang kemarin sempat baca di artikel berita atau apa itu jenis dari berita-berita medsos itu kan ada yang terkait dengan seorang pasien yang mau berobat, terus akhirnya ketika dia berobat itu dia nggak menggunakan masker, terus akhirnya sempat berdebat sama perawatnya dan malah dia akhirnya melukai perawatnya seperti itu karena tidak mau diingatkan kalau disuruh menggunakan masker, nggak mau kayak gitu. Mungkin pikirannya si yang nampar itu tadi ini kan kesehatan saya, kenapa anda ngatur-ngatur saya? Nggak pakai masker kan ya kehendak saya, kehendak gue gitu. Kenapa kalian ngatur-ngatur kayak gitu? Nah ya itu aku kayaknya tuh juga bingung juga, ini sebenarnya kehendak bebas tuh yang seperti apa harusnya gitu. Mungkin daripada kita ngobrolin nggak jelas gini, mungkin kita langsung tanya aja ke ahlinya mungkin aja. Nah kita udah mendatangkan narasumber yang tentunya kredibel, terpercaya. Terpercaya daripada omongan kita sendiri. Ya mungkin kita langsung sambut saja. Ini dia Pak Eko Iswanto. Nah beliau bisa memperkenalkan diri Pak. Saya mau dikenalkan atau perkenalan diri sendiri? Soalnya kalau saya perkenalan nanti promosi tok isinya. Waduh, nggak apa-apa Pak. Ini nanti kita sama-sama promosi. Oke, siap. Tapi sebenarnya saya pakai masker loh. Ini pas saya pakai masker di tengah ini, cuman nek tak brongsong ini piye ngomongnya ora patek keren gitu. Sama saya juga sebenarnya. Saya pakai masker kok. Oke, baik.
Ya, oke, halo teman-teman, halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Eko Iswanto. Kalau apa ya nama sosmed atau apalah itu Putra Padas. Saya melayani di GKJ Medari Sleman. Terus iseng-iseng bikin channel YouTube. Nah, ini saatnya promosi ini. Nah, teman-teman bisa lihat keisengan saya di channel YouTube Padepokan Kailasa. Nah, teman-teman nanti bisa ikuti dan bisa juga subscribe karena supaya saya lebih semangat. Nah, itu aja dari saya. Banyak hal yang mau saya bagikan, maka subscribe. Jangan lupa mampir, ya. Dan mampir. Karena subscribe itu gratis. Dan mampir, jangan lupa mampir. Nah, oke, itu aja ya. Channelnya Padepokan Kailasa. Oke, seperti itu. Mas Wisang, Mas Patsya. Nah, melanjutkan dari obrolan tadi terkait dengan kehendak bebas ya, yeah. Pak Eko. Kalau kita pengen tahu nih sebenarnya jika melihat dari sudut pandang perspektif kekristenan dan mungkin menurut Pak Eko sendiri apa sih itu arti atau definisi dari kehendak bebas yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Seperti itu, Pak. Oke. Kalau bicara perspektif kekristenan, saya lalu kerucutkan perspektif kekristenan yang saya pahami ya. Saya tidak berani mendaku atau mengklaim bahwa perspektif kekristenan selalu seperti ini karena pendeta lain atau orang lain mungkin bisa memahami yang sama. Jadi saya tidak secara pongah mengklaim seperti itu. Tapi paling tidak perspektif kekristenan yang lalu saya hayati. Tadi udah ada percakapan bahwa kehendak bebas tadi dikaitkan dengan kisah yang cukup kuno gitu atau cukup ya kuno karena berbicara soal awal zaman atau awal kehidupan menurut kitab suci misalnya Adam dan Hawa tadi. Maka di situ kehendak bebas kalau mau didefinisikan ya tadi sudah dipercakapkan ada semacam dorongan keinginan yang dikerjakan oleh manusia yang itu gimana ya sebenarnya spontan tidak bisa diatur dan merupakan hak seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau dari perspektif Kristenan kehendak bebas itu sebenarnya semacam tanda bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah kayak gitu. Menurut saya. Jadi kehendak bebas itu karena bukan hanya soal bebas. Ya kalau kita bicara misalnya lihat hewan-hewan itu dia punya kehendak bebas enggak ya? Dia punya sih, dia mau ke kanan atau mau ke kiri atau mau makan atau mau minum atau mau tidur. Kita katakan kan suka-suka dia, tapi kita lalu katakan itu insting. Sehingga secara nggak sadar kita membedakan antara insting hewan yang bebas melakukan aktivitasnya dengan kita sebagai manusia. Maka saya hantar yang kedua, kehendak bebas itu bukan hanya soal bebas melakukan sesuatu, tapi di situ ada semacam relasi dengan Allah, ada pertanggungjawaban dengan Allah, dan itu seperti sesuatu yang khas manusia. Itu dulu lah, nanti kalau kita ngobrol, saya juga sedang merangkai sebenarnya apa, karena definisinya itu susah, kalau harus ketat betul, karena kehendak bebas, kehendak kita tahu, bebas ya sudah gitu toh, makanya dikaitkan dengan itu. Langsung ke contoh adalah misalnya ketika Allah menciptakan manusia lalu dia menentukan semacam aturan-aturan ya. Kalau katakanlah menurut saya istilahnya aturan main itu diciptakan pohon-pohon kamu boleh makan semua, tapi yang ini nggak boleh kan gitu toh. Nah lalu manusia pada akhirnya lalu tetap makan itu. Padahal kita bisa berpikir kan, loh manusia ini kan ciptaan Allah, Allah lebih berkuasa. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sebagai satu makhluk yang terprogram sehingga dia secara sistem neurosisnya gitu misalnya otaknya gitu nggak bisa berbuat jahat, nggak bisa melanggar keinginan Allah, kehendak Allah. Bisanya cuma nurut aja, itu kan jadi robot akhirnya. Nah, kehendak bebas kan adanya di situ, bahwa Allah ini baik, merancang sesuatu yang baik, tapi manusia sangat bisa untuk memilih yang tidak baik, sekalipun dia adalah ciptaan Allah, dan dia diciptakan sesuatu dengan gambar dan rupa Allah. Maka ini obrolannya, jangan-jangan salah satu ciri dari gambar dan rupa Allah dalam diri manusia adalah kehendak bebas. Itu dulu. Mumet tau aku ya mumet ngomong. Oke, silakan lanjut.
Terus ya cukup menarik sih tadi terkait dengan jawaban yang sudah dilontarkan oleh Pak Eko. Nah, melanjutkan dari poin pertama tadi, kemudian ketika kita mencoba untuk mengaitkan dengan obrolan yang episode minggu lalu, itu kan terkait dengan kebebasan memeluk agama seperti itu. Nah, apakah keyakinan orang ketika orang itu dia meyakini suatu agama tertentu, kemudian memeluk agama tertentu, nah itu apakah juga termasuk dari kehendak bebas manusia itu sendiri? Apakah itu bisa dibilang bahwa itu ya memang manusia itu yang mempunyai keinginan itu tanpa ada campur tangan orang lain seperti itu? Bagaimana responnya, Pak? Ini sering dikaitkan seperti itu ya. Jadi kalau ada orang berpindah keyakinan atau berpindah agama, yang paling kelihatan kan berpindah agama. Berpindah keyakinan kita nggak pernah tahu keyakinan masing-masing. Tapi yang paling kelihatan kentara adalah berpindah agama, gitu kan? Oh, dia agamanya dulu ini, sekarang itu, dulu itu, sekarang ini, kan seperti itu. Jadi orang selalu mengaitkan, kenapa kok lalu orang bisa berpindah keyakinan? Biasanya kalau ada anggota dari komunitas itu atau agama yang ditinggalkan lalu mencoba untuk mempertanyakan atau katakanlah mungkin mencegah atau apa, lalu orang yang sudah memilih untuk berpindah keyakinan atau agama mengatakan ini kehendak bebas saya, ini ya asli saya. Memang sering dikaitkan seperti itu. Tapi tadi Mas Patsya mengatakan dan menanyakan apakah nggak ada pengaruh orang lain? Ya tentunya ada. Artinya pengaruh orang lain itu bisa langsung bisa tidak langsung kan. Itu berbagai macam faktor dalam orang berpindah keyakinan atau agama. Tapi yang mau kita percakapkan sekarang ini adalah bagaimana realitas berpindah agama dengan yang disebut dengan kehendak bebas tadi gitu. Itu yang lalu menurut saya perlu kita percakapkan. Saya sendiri pertama setuju bahwa salah satu dimensi dari kehendak bebas manusia maka dia bisa boleh beralih keyakinan. Boleh, kenapa tidak? Tapi persoalannya adalah bagaimana dia menghayati keyakinan itu yang lalu perlu untuk selalu diolah. Jadi misalnya saya hari ini agamanya A, B, C, D, E, F, G, besok ganti lagi gitu. Jadi apakah kemudian dalam dia memeluk satu keyakinan itu dia sungguh membangun sebuah relasi dengan apapun yang disebut Tuhan, yang akaryo jagat, Gusti atau apapun itu, atau itu hanya semacam formalitas gitu. Jadi itu yang kemudian perlu untuk selalu kita pertanyakan dan kita pertajam. Memang ada dimensi kehendak bebas sehingga orang bisa memilih keyakinan. Nah, keyakinan memang nggak bisa dipaksa. Apalagi kalau bicara soal keyakinan yang lebih dalam kan pikiran itu kan nggak bisa dipenjara tuh. Ya. Jadi piye? Udah kamu jangan berpikir bakwan, oh malah metu gitu bakwan. Jangan berpikir mie instan, mie instan malah begitu. Jadi itu yang kemudian perlu untuk kita sadari, dimensi itu yang lalu bermain itu artinya berperan dalam orang berpindah keyakinan. Berikutnya, saya nggak tahu pertanyaannya dipertajam atau enggak ya. Berikutnya bukan lalu soal orang boleh pindah keyakinan atau enggak ya, atau orang pindah keyakinan itu apakah itu sebenarnya representasi dari kehendak bebasnya. Nah justru orang ini kalau menurut saya ketika dia sudah memilih keyakinan tertentu, dia justru harus menjalani keyakinannya juga secara bebas. Karena itu nanti akan menghantar ke jawaban berikutnya sih, bahwa dia memilih keyakinan dan agama tertentu itu justru untuk membentuk karakternya. Bingung kok, aku ya bingung kok. Tapi maksudnya kalau kita sudah memilih agama Kristen, kita tidak pernah boleh kehilangan momentum kebebasan kita untuk mengalami Allah, untuk berelasi dengan Allah, untuk membentuk karakter kita. Kita harus percaya bahwa seringkali aturan-aturan, batasan-batasan keagamaan kita, cara-cara kita beribadah, beragama, berdevosi, seringkali justru membuat kita nggak bisa ketemu sama Allah. Nah, aku tertariknya malah justru seperti itu sih. Di tengah-tengah kita beragama seperti ini justru ada ruang kebebasan kita mengalami Allah. Seringkali itu yang nggak ada. Jadi misalnya begini, itu tidak mengalami Allah. Kalau orang mengalami Allah itu harus di gereja. Kalau misalnya pemuda jalan-jalan di tengah alam itu nggak mengalami Allah, itu mengalami alam misalnya. Komisi menolong orang yang kesusahan misalnya, itu nggak mengalami Allah, itu aksi sosial. Jadi seringkali kebebasan di dalam kita memeluk satu keyakinan dan berekspresi di sana itu yang perlu untuk kemudian selalu diberi ruang. Karena Allah sendiri bebas. Kalau ada kata suka-sukamu Tuhan, jadi yang paling bebas itu Tuhan. Aku mulai bingung nih. Kayak lagu itu ya. Gimana? Lagu itu ya Pak.
suka-sukamu Tuhan. Ya gitu. Dia kan bebas kan? Iya. Nah itu ada dalam diri kita juga kebebasan untuk seperti itu. Oke, kemudian Mas Yusang mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Eko terkait. Mungkin yang di awal tadi berarti kita kalau kayak gitu ya Mas, berarti bisa disimpulkan bahwa kehendak bebas itu sebenarnya emang bebas kita mau bagaimana, tapi terhadap pilihan itu kita juga harus bertanggung jawab gitu ya, memikirkan matang-matang. Gitu. Nah, mungkin udah Mas Fatya. Mungkin kalau begitu saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saya tuh pernah dengar sebuah ayat yang bunyinya, jadi di 1 Korintus 10 ayat 23 itu dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, yang mau saya tanyakan itu sebenarnya bagaimana sih kita mengartikan ayat ini? Karena mungkin banyak orang-orang juga yang mungkin berpikiran bahwa wah aku tuh sama Tuhanku dibebaskan, mau ngapain aja. Lalu dia mulai nih kayak misalkan contoh konkretnya aja, mungkin misalkan saya berpikiran bahwa saya diperbolehkan melakukan apa saja, terus saya menganggap bahwa memakai ganja itu boleh bebas dan itu berguna bagi saya. Nah itu gimana ya Pak? Dan itu kan tidak merugikan orang lain juga itu Pak. Apakah benar seperti itu arti dari ayat ini atau bagaimana itu Pak? Oke, dua hal menurut saya. Kalau misalnya tadi contohnya yang diberikan soal ganja tadi ya. Yeah. Itu kalau dari ayat ini sendiri sebenarnya sudah bisa terjawabkan. Tadi 1 Korintus 10 ayat 23. Oh toh? Iya, iya Pak. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Yeah. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun, kan begitu. Jadi sebenarnya ada dua hal. Kalau kita mau melakukan sesuatu atau memeriksa sesuatu yang kita kerjakan ini, sekalipun kita berhak atas itu, bebas untuk melakukan itu, cross checknya atau checkingnya di sini dua hal. Apakah itu berguna dan apakah itu membangun? Paling tidak dari ayat ini tadi saya coba baca sepintas. Kalau sesuatu itu berguna tapi tidak membangun, belum tentu sesuatu yang berguna itu membangun. Berguna hanya untuk dirinya, tapi tidak berguna untuk orang lain. Jadi pembangunan dirinya sebagai manusia yang berrelasi dengan orang lain gagal. Nangkep gak? Misalnya sesuatu yang berguna itu belum tentu membangun. Aku belum bisa kasih contoh ya. Tapi sesuatu, katakanlah misalnya gini, ganja tadi berguna. Yeah. Misalnya bagi seorang yang mengatakan ini berguna Pak, membuat pikiran saya mungkin lebih rileks, play saya umpama ya. Aku ya orang tahu loh. Yes, sama sih Pak. Lalu membuat saya lepas dari persoalan, daripada saya depresi lalu mati, mending saya mengganja, paling tidak lupa masalah. Lah, berguna paling tidak, tapi sesaat. Lihat, secara fungsional berguna tuh bagi dia untuk nge-play. Tapi kan sesaat. Nanti dia ketergantungan, kalau nggak pakai lagi bisa sampai kemudian sakau, bahkan sampai overdosis misalnya. Artinya berguna sesaat dan tapi tidak membangun untuk keseluruhan hidupnya. Udah ada dua parameter sebenarnya. Apakah sesuatu itu berguna? Kita kan tanya, ini berguna nggak sih? Oh berguna. Terus tanya lagi, membangun nggak? Nggak membangun nih. Yang apa yang dilakukan? Kan gitu tuh. Lalu kalau misalnya sesuatu itu membangun, tapi nggak berguna, ya berarti perlu untuk kita revisi ulang. Kan pilihan juga ada di kita tuh. Yeah. Jadi paling nggak gitu. Masuk ke dalam contoh-contohnya mungkin saya nggak bisa beri detail, tapi paling tidak soal berguna dan membangun itu yang kemudian perlu untuk kita selalu tanyakan pada diri kita ketika kita memilih sesuatu aksi atau tindakan. Karena apa? Nah, soal yang berguna dan membangun itu membentuk karakter. Maksudnya begini, kalau kemudian oke lah Pak, ya sementing aku sak gelemku dhewe arep ganja arep ya terserah, Tuhan kan Maha Kasih. Pertanyaan adalah sebenarnya bagaimana kita mau menampilkan diri kita di hadapan Tuhan tuh, kita mau membentuk karakter kita tuh seperti apa? Maksudnya kalau ini Tuhan, terus kita hidup di sini, kita mau membentuk karakter kita tuh seperti apa? Karakter macam apa yang mau kita tampilkan di hadapan Tuhan? Pertanyaannya kan begitu. Jadi itu kayak itu pilihan tetap ada di kita,
Tapi itu pertanggungjawabannya dengan Tuhan sendiri gitu Pak? Ya karena kehendak bebas yang beri Tuhan. Ya. Gitu. Jadi kalau jadi saya percaya Tuhan, Anda percaya, jangan percaya toh. Iya. Jadi ketika kita masih percaya pada Tuhan, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kenapa tadi ngobrol ini dikaitkan sama Tuhan? Ketika kita masih percaya pada itu, maka pertanggungjawabannya pada Tuhan. Dan ketika kita di dunia ini mungkin belum dituntut. Saya nggak bicara kami surgawan atau soal surga dan neraka, enggak ya. Memang kan kita pada akhirnya akan mati. Entah percaya surga atau tidak, tapi di situ kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan ini, maka termasuk memberikan kehendak bebas sebagai komponen utama kehidupan untuk manusia, ya maka pasti pertanggungjawaban pada Tuhan. Sehingga tadi soal bebas melakukan ini dan itu pertanyaannya, oke, aku bebas, tapi apakah ini berguna untuk aku membentuk karakterku, dan apakah ini membangun karakterku ini yang mau aku tampilkan di hadapan Tuhan. Dan ingat, karakter itu dalam, perbuatan baik belum tentu karakternya baik. Perbuatan baik diuji waktu karena karakternya nggak baik, sampai tengah jalan udah nggak jadi baik misalnya. Paham ya? Nah, seperti itu menurut saya. Nah, kalau gitu berarti kalau boleh saya menyimpulkan Mas ya. Berarti belum. Oh, belum Mas. Ini opini saya Pak, opini saya dari ini tadi kayak berarti kalau misalnya kita tuh sebenarnya bebas. Kalau mungkin saya disalah nanti dikoreksi aja Pak. Menurut pendapat saya kita mau ngapain aja itu sebenarnya bebas. Tapi nanti pertanggungjawabannya sama Tuhan. Gitu ya Mas ya? Ya. Apakah Mas Pasya punya cara pandang lain mungkin dari saya? Mungkin tadi juga sudah jelaskan panjang lebar oleh Pak Eko bahwa ya kehendak bebas itu merupakan gambar dan citra Allah kepada manusia, dan bagaimana kemudian manusia itu ya mempertanggungjawabkan kehendak bebas itu dalam bentuk ya perilakunya yang dilakukan itu mau seperti apa gitu kan. Manusia bisa memilih baik dan buruk seperti itu. Nah, terus selanjutnya nih Pak, kan kami kemarin sudah mencoba bertanya kepada teman-teman terkait mungkin pendapat teman-teman gimana sih ketika berbicara terkait dengan kehendak bebas. Nah, ada beberapa teman-teman itu yang menanyakan bagaimana ketika kehendak bebas atau pilihan ketika kita hidup itu terganggu oleh batas ataupun norma atau aturan yang ada dalam realita kehidupan kita saat ini. Karena misalnya ketika kita ingin berbuat baik, misalnya memberikan uang pada pengamen, padahal jika dilihat itu perbuatan baik seperti itu, kita memberi seperti itu. Tapi kalau dilihat dari aturan undang-undang kayak gitu, itu menyalahi aturan karena kan sekarang tidak boleh memberikan secara langsung pada pengamen jalanan, harus diberikan kepada dinas sosial seperti itu. Nah, itu bagaimana merespon ataupun menyikapi contoh-contoh seperti itu dalam kehidupan sosial kita, kehidupan realita kita saat ini, Pak? Oke. Saat mulai dari yang saya mulai coba sistematis. Yang pertama, tolak ukurnya, kriteria dan parameter yang kita pegang ketika ada benturan antara kehendak bebas bahkan yang untuk berbuat baik dengan norma-norma yang ada misalnya adalah sekali lagi nih, jadi paling tidak tadi saya menjelaskan sudah mungkin ngalor ngidul nggak cetok saya bingung, tapi ini yang kuncinya, karakter macam apa yang mau kita tampilkan di hadapan Tuhan. Dari situ dulu, karakter macam apa yang mau kita tampilkan di hadapan Tuhan. Gue catat quotes-nya ya, karakter macam apa. Itu yang kemudian kalau contoh kita mau beri uang pada pengamen atau orang yang meminta-minta lalu berbenturan pada aturan, tidak boleh memberikan uang kepada pengamen atau orang yang meminta-minta kan. Tapi kita nggak usah naif lah, kita lihat masih banyak orang yang memberikan kepada pengamen. Saya pun juga, mungkin jenengan juga pernah, Mas Wisang juga pernah, yang nonton juga pernah. Dan itu kan sebuah spontanitas. Artinya spontanitas itu ketika mau menolong dan itu sesuatu yang baik, ya itulah yang tidak bisa kita tolak, kita melakukannya. Pertanyaannya adalah karakter macam apa? Apakah sungguh saya tersentuh atau gimana ya, saya kasihan betul dengan orang itu, atau sebenarnya saya nggak nyaman. Jadi sebisa mungkin kamu tak kasih 200 perak terus lungo. Jadi sebenarnya karakter kita karena kita tersentuh iba terhadap orang yang membutuhkan, atau sebenarnya kita nggak nyaman dengan orang seperti itu sehingga jangan sampai mengganggu kenyamanan kita. Sebenarnya karakter macam apa yang mau kita tampilkan? Termasuk yang misalnya, wah saya nggak memberi lah,
Ini melanggar peraturan kok. Pertanyaannya karakter macam apa? Lu nggak beri uang, tapi lu juga nggak salurkan uangmu pada dinas sosial yang menangani itu, dan kamu nggak peduli, malah ya aman. Sebenarnya karakter macam apa yang mau ditampilkan di hadapan Tuhan? Ya sebenarnya gitu ginilah, aturan-aturan norma atau apapun kan oke, itu kan suatu kesepakatan sosial masyarakat bernegara yang juga selalu direvisi kan. Apakah undang-undang itu nanti juga tidak pernah direvisi juga sih? Dan itu kan kesepakatan bahwa di titik ini dianggap baik. Nggak ada peraturan, maksud revisi perundang-undangan itu apa kalau tidak diskusi masyarakat lewat wakil-wakilnya untuk melihat bahwa mungkin tidak relevan lagi terus kemudian diubah. Jadi artinya pun itu bukan satu kebenaran mutlak, bahkan bisa didebat di judicial review atau apapun itu kan. Tapi pertanyaannya kalau ada seperti itu, karakter macam apa? Dan kalau sungguh kita membentuk karakter itu akan spontan kok. Kita akan spontan untuk misalnya bahwa itu memang baik untuk ditolong, bahwa itu memang baik untuk dikerjakan. Jadi kalau kita nggak memberi, seharusnya kita cuma beri 2.000 pada pengamen, tapi karena kita memang membentuk karakter orang yang peduli dan berbela rasa, maka kalau kita punya uang kita justru akan memberikan pemberdayaan pada orang-orang yang membutuhkan ini. Nggak hanya 2.000 atau 10.000, berjuta-juta mungkin, karena karakternya terbentuk. Gitu, static quote sih. Tapi justru seperti itu. Nah, kalau ukurnya seperti itu dan kita serius pasti nanti spontan. Nggak tahu apakah ada contoh lain misalnya. Jadi kan contohnya cukup mudah ya kan? Nah, ya. Kalau ada contoh lain. Mungkin Mas Wisang mau memberikan pertanyaan. Karena banyak banget. Kalau menurut Mas Wisang sendiri nih tadi, apakah juga sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Pak Eko tadi? Kalau saya sendiri Mas, kalau dari contoh ngasih pengamen tadi Mas, itu kalau saya lebih ke ya apa yang dikatain sama Pak Eko sih, kayak kalau misalnya kita memang niat baik, kita kan ada cara lain juga, nggak langsung ngasih ini kan. Kalau misalnya itu memang berbenturan dengan peraturan, itu kan masih ada cara lain dengan kita mendonasikan ke dinas-dinas yang berkaitan, dinas sosial atau apa. Jadi ya ada masih banyak cara gitu loh untuk berbuat baik gitu. Itu prakteknya dikerjakan gitu ya. Nah, waduh. Kemudian ini Pak, ada juga masukan dari teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan ketika kita melakukan pilihan kita, kehendak bebas kita, tapi itu bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin malah apa ya, yang seringkali menjadikan konflik malah ketika kita memilih, contoh kan ketika kita mungkin memilih sekolah seperti itu, kita memilih sekolah yang tidak non formal seperti itu, jadi kita lebih suka ya sekolah-sekolah yang non formal, terus dari lingkungan sekitar kita mungkin keluarga terlalu tidak sepakat atau tidak setuju, ataupun juga terkait dengan mungkin yang teman-teman seringkali pergumulkan juga terkait dengan pasangan hidup, ketika kita sudah memilih si A katakanlah, tapi kok orang-orang di sekitar kita tidak setuju, mereka terlalu sesuai dengan sudut pandang mereka bahwa si A itu seperti ini tidak cocok denganmu, padahal kan yang menjalani kita, yang mengalami kita, kenapa terkadang orang lain itu seringkali membuat kehendak bebas kita atau pilihan kita itu menjadi terganggu, malah kadang menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan seperti itu. Nah, menanggapi, menyikapi hal tersebut, kalau menurut pendapat Pak Eko tuh bagaimana sih Pak, mungkin ketika ya kita menanggapi itu, merespon kejadian-kejadian yang seringkali kita alami seperti itu Pak? Wah, ini mau kudune disiapin sih ya. Eksak 6 boleh jawab. Tapi soal ketika seperti itu, menurut saya menjadi diri sendiri itu sesuatu yang lebih penting. Menjadi diri sendiri dalam arti itu bukan diri yang naif ya, tapi diri yang terus dibentuk. Jadi saya seperti ini, saya sadar bahwa ini bukan lalu ini karakter asli saya atau seperti apa. Banyak orang yang bentuk saya sekalipun tidak sadar. Bahkan orang-orang yang memberikan pelajaran, contoh atau apapun yang mungkin saya tolak, saya nggak seperti dia gitu, tapi sadar dia mempengaruhi saya misalnya. Nah, intinya tetap jadi diri sendiri, tapi tetap terbuka untuk masukan dan selalu memeriksa, mempertanyakan, tidak tahu jalan hidup atau pilihan kita. Di titik tertentu memang pilihan hidup ada yang sudah tidak dipertanyakan gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu yang masih bisa dinegosiasikan,
Itu harus terus dipertanyakan dan diperiksa. Tadi Mas Pas sudah beri contoh. Saya sudah milih si dia nih sebagai calon saya. Udah milih. Saya sudah pilih. Tapi mungkin masih jomblo ini. Misalnya ya. Orang-orang di sekitar saya tidak setuju. Nah, kemudian kan tadi kan yang menjalani saya. Yang menjalani kan saya, yang saya hafal atau katakanlah saya mengerti betul dia dan saya menentukan hidup saya. Berita berikutnya yang kedua, kalau kita sudah memilih sikap seperti itu, kita juga perlu untuk kemudian memeriksa betul apakah memang saya ini sebenarnya misalnya gini, apakah saya memang betul-betul cocok atau saya hanya merasa cocok atau pura-pura cocok. Misalnya loh, jadi masukan orang ini kan bisa betul-betul kan orang lain mungkin melihatnya bisa lebih bijak daripada kita. Tapi kan berpulang kepada kita yang mau menentukan pilihan misalnya. Ini kok malah jadi soal perjodohan sih. Oh iya ini Pak. Ini sebenarnya Mas Pasca ini curhat Pak ini Pak. Tapi seperti itulah yang dinamakan sikap dialektik. Sikap dialektik itu sebenarnya Jawa ya ngono ning aja ngono gitu. Itu kalau kita bisa memegang sikap itu dengan baik, menurut saya diri yang kita bentuk ini juga akan semakin baik gitu. Jadi kalau sudah ini kan yang jalani saya, tapi suara orang didengarkan. Tapi kalau sudah dengerin suara orang kemudian justru terombang-ambing, baiklah kita hanya pada hati yang paling dalam sebenarnya. Jadi ya kalau sedikit saya simpulkan ya. Jadi bagaimana ketika kita tuh juga harus bukannya terus egois, maksudnya nggak mau mendengarkan orang lain, tapi juga tetap menerima masukan orang lain, tetapi dari kita sendiri juga mengolah informasi yang kita terima itu bagaimana mempertimbangkan mungkin pertimbangan dari mereka seperti ini, terus baik lagi kepada kita bagaimana nanti kita memutuskan atau memilih hal tersebut seperti itu. Oke, mantap sekali Pak Eko. Nah, mungkin dari Mas Yusang ada pertanyaan lagi terkait dengan perbincangan kita terkait dengan kehendak bebas sore hari ini. Mungkin kalau saya udah sih Mas, karena dari tadi saya mencerna itu susah sekali Mas. Berat ya. Berat ya, sangat berat seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Pak Eko sendiri ada mungkin kata-kata atau mungkin quotes atau mungkin kalimat yang ingin disampaikan terkait supaya teman-teman itu lebih percaya diri mungkin ketika dia memilih pilihannya atau kehendaknya dalam melakukan aktivitas atau apapun itu, supaya mereka pun ketika teman-teman nanti akan atau mungkin tips-tips juga boleh Pak terkait dengan ketika melakukan pilihan atau menentukan pilihan dalam hidup tuh mereka bisa bertanggung jawab juga seperti itu dengan apa yang dia pilih, kemudian juga dia merasa tidak terganggu dengan apa yang dia pilih juga seperti itu. Mungkin ada quotes atau kalimat tips-tips gitu Pak. Oke. Tapi yang pertama kita tahu manusia memiliki kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kehendak bebas itu memang bebas. Jadi memang bebas melakukan apapun. Bahkan manusia itu bisa melakukan satu perbuatan yang mungkin secara alamiah atau secara suara kosmos apapun itu tuh di luar dugaan. Kenapa? Misalnya gini, Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi manusia bukan soal tidak percaya misalnya bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, tapi dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi dia bisa melakukan perlawanan yang luar biasa terhadap Tuhan sekalipun. Jadi kehendak bebas itu memang bebas-bebasnya. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kehendak bebas itu justru adalah satu ruang di mana kita harus membentuk karakter kita. Karena yang mau dihasilkan oleh Tuhan, menurut saya nggak tahu suara Tuhan ya. Daripada orang yang sok tahu suara Tuhan, saya nggak tahu suara Tuhan. Ini menurut saya, yang mau dihasilkan oleh Tuhan adalah karakter orang-orang yang seturut dengan kehendaknya. Itu justru lebih manis, dan Tuhan tidak membuat robot kan dari awal. Misalnya ciptakan manusia, dia hanya bisa baik tok, nggak bisa berbuat jahat itu, atau ketika dia mau berbuat jahat langsung dia panas badannya semua gatel-gatel gitu kan, enggak. Dia justru menciptakan manusia dengan potensi untuk baik dan jahat, tapi dia menginginkan supaya manusia itu menjadi baik. Jadi kehendak bebas dibarengi dengan panggilan dari Allah untuk membentuk karakter, dan itu akan dihasilkan pribadi-pribadi yang sip itu istilahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena justru orang yang lalu berjuang untuk membentuk karakternya itu kan yang justru lebih indah daripada robot yang hanya bisa berbuat baik. Kalian bukan robot toh, saya bukan robot, jenengan semua bukan robot. Jadi kehendak bebas itu harus diingat bahwa dibarengi dengan panggilan untuk
membentuk karakter kita seturut kehendak Allah. Nah, karakter kita yang seperti apa? Karakternya seperti Kristus. Jadi gereja harus berpusatnya pada Kristus, karakternya seperti Yesus itu. Jadi perjalananmu dengan kehendak bebasmu pasti banyak tawaran, banyak pilihan, banyak godaan. Pertanyaannya adalah karakter macam apa yang mau kamu bentuk dan mau kamu tampilkan, bukan tampilkan pencitraan tapi tampilkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Karakter seperti apa? Nah, kalau begitu maka menurut saya sekalipun kita bebas melakukan berbagai macam hal termasuk yang jahat dan merusak diri, tubuh ataupun orang-orang di sekitar kita, maka kalau kita ingat bahwa karakter dari Allah adalah kasih, damai sejahtera, pengampunan, keadilan, keutuhan ciptaan dan kehidupan yang baik, menurut saya kita akan tetap bisa ada di dalam semacam track yang ditentukan oleh Tuhan. Dan khususnya juga sekarang ini di tengah pandemi ini, kita mau pesen ngono deh kalian dikaitkan sama pandemi, kita belum mengaitkan sama pandemi. Ya wah, jadi mosok pembicara mengingatkan MC. Nah, jadi termasuk sekarang ini di tengah pandemi ini semakin nyata betul bahwa karakter seperti apa yang mau kita tampilkan. Sekalipun kita bebas, saya nggak pakai masker terserah toh. Saya batuk, wah terserah toh. Saya sendiri kok gitu loh. Saya mau keluar kemana terserah, duitku dewe begitu. Atau kenapa saya harus berbagi dengan yang lain di tengah krisis ini? Aku golek duit aku dewe begitu. Nah, justru di tengah pandemi ini kita lalu diingatkan bahwa karakter seperti apa toh yang mau kita bentuk di hadapan situasi seperti ini dan mau kita tampilkan di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita patuh, berbuat baik, lalu mengikuti anjuran pemerintah dan seterusnya hanya karena gak enak sama yang lain atau takut melanggar peraturan pemerintah, kemana-mana pakai masker, takut disemprot polisi atau apapun itu, berarti karakter kita karakter apa-apaan. Kita bisa saja baik dan bisa saja nanti mendukung pandemi ini supaya segera berakhir, tapi karakternya bukan karakter anak-anak Allah. Kembali lagi ke soal karakter. Udah, nanti kalau aku teruskan mumet lagi. Tapi soal kehendak bebas dibarengi panggilan dari Allah untuk membentuk karakter kita seturut dengan kehendaknya seperti diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Begitu teman-teman. Oke, jadi sudah cukup pusing dan cukup mumet. Nah, itu tadi ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan kehendak bebas dan bagaimana kita menanggapi, merespon dan mengaitkan juga terkait dengan realita di tengah pandemi corona saat ini. Gitu. Mungkin Mas Isan? Ya mungkin kalau saya sih udah cukup mumet juga Mas. Jadi mungkin teman-teman juga yang ada di rumah atau yang sedang nonton mungkin udah bisa menyimpulkan tentang apa yang udah kita bicarain tadi. Nah, jadi begitu teman-teman terkait dengan obrolan kita di sore hari ini dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Saya dan Mas Isang mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Pak Eko mau datang ke sini untuk bergabung bersama di podcast kami, podcast Pemuda Gaji Wirablajan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan yang apa itu mungkin juga bisa di-share, di-like dan dibagikan kepada semuanya. Dan mungkin juga Pak Eko. Ya, jangan lupa juga selain subscribe channelnya Komisi Muda Wirablajan ya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Padepokan Kailasa. Oke, jangan lupa subscribe ya guys ya. Subscribe. Linknya ada di description. Siap. Oke, tak tunggu mampirnya. Oke, siap. Nah, jadi begitu teman-teman, di tengah pandemi corona ini jangan lupa jaga kesehatan, tetap menjaga physical distancing dan tetap di rumah aja. Ya, pokoknya jaga semuanya lah sampai pandemi ini selesai lah ya. Oke, mungkin itu aja Mas. Mungkin selamat sore teman-teman semua dan terima kasih. Terima kasih. Bye bye.